Nah, berdasarkan control practice yang kita kerjakan pada tahap kedua tadi, itu kita terdapat beberapa program yang harus disusun untuk diimplementasikan. Nah, ini adalah program-program yang kita ambil dari control practice. Semisalnya pada untuk PO 4.3 terkait dengan pembentukan IT Planning Steering and Committee, maka itu kita program yang akan dilakukan antara lain ada pembentukan steering committee, pembuatan investasi IT, pemodelan sumber daya dan pengalokasian dana, kemudian ada pengawasan kinerja dan tindak lanjutnya. Nah, untuk kontrol praktis pada PO 4.13, yaitu terkait dengan pemilihan personil kunci IT, itu program yang akan diimplementasikan terkait dengan pengurangan ketergantungan personil. Nah, pada PO.45 adalah untuk mereview hasil pencapaian organisasi, di mana ini ada dua program yang akan dilakukan, pembuatan struktur organisasi IT dan evaluasi pencapaian. Nah, pada PO 4.11, yaitu penyusunan segregation of datis, yaitu program yang akan dilakukan adalah pembuatan SOD. Nah, pada PO.8, penyusunan pertanggungjawaban untuk risiko, keamanan risk dan logis, itu kita akan membuat implementasi program, yaitu peran dan tanggung jawab fungsi keamanan. Dan yang terakhir pada kontrol praktis PO 4.9 terkait dengan penyusunan kepemilikan data dan sistem, itu ada 4 program yang akan dilakukan, yaitu prosedur kepemilikan aset informasi, inventarisasi aset informasi, klasifikasi data, dan pemilihan pemilik aset dan informasi. Nah, masing-masing program ini nanti kita akan bahas satu persatu untuk lebih rincinya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu program pembentukan IT Steering Committee. Nah, untuk tujuan sendiri program ini yaitu pembentukan IT Steering Committee yang bertugas memberikan arah kepada pembangunan IT. Kemudian tugasnya itu terkait dengan rencana jangka panjang investasi IT, struktur organisasi IT, sinergisasi dengan bisnis, pengalokasian sumber daya, dan pengawasan. Nah, yang keterlibatan dalam pihak-pihak kunci yang ada pada inisiatif IT. Nah, untuk pelaksananya sendiri, ini dilakukan oleh direktur, dibantu penanggung jawab IT, dan melibatkan pihak yang terkait erat dengan IT. Dan parameter keberhasilan program ini dapat diukur dengan terbentuknya steering committee, dan pihak yang terkait dalam IT dilibatkan dalam mengarahkan IT itu sendiri. Nah, untuk program yang jangka panjang terkait investasi IT, tujuan dibuatnya program ini adalah untuk membuat tujuan dan sasaran jangka panjang. Selain itu juga membuat rencana jangka panjang IT itu sendiri, di mana pelaksananya itu bisa dilakukan jika IT Steering Committee sudah dibuat. Dan parameter keberhasilan program ini yaitu menghasilkan tujuan dan sasaran jangka panjang yang memperhitungkan aspek strategik baik internal maupun eksternal. Dan juga menghasilkan rencana jangka panjang yang menghubungkan kondisi saat ini dengan tujuan jangka panjang. Nah, langkah-langkah strategik untuk pencapaian visi IT perusahaan yang akan meningkatkan efisiensi dan memimpin dalam pengembangan IT. Ini juga diatur dalam program jangka panjang investasi IT. Nah, untuk program ketiga terkait dengan program pemodelan sumber daya dan pengalokasian dana. Di mana untuk program ini tujuannya adalah membuat model sumber daya dan pengembangannya, lalu merencanakan investasi IT untuk sekarang dan beberapa tahun yang akan datang. Pelaksananya sendiri, program ini juga bisa dilaksanakan jika steering committee pada program nomor 1 sudah dibuat. Dan untuk parameter keberhasilannya, yaitu terdapatnya model sumber daya untuk sekarang dan masa mendatang, dan terdapatnya perencanaan investasi IT untuk sekarang dan masa mendatang juga. Nah, program berikutnya yaitu program pengawasan kinerja dan tindak lanjutnya. Nah, tujuan dari program ini yaitu mengetahui kinerja proses IT yang akan dijadikan umpan balik bagi perencanaan dan menentukan tindak lanjutnya yang dilakukan dari hasil pengukuran kinerja. Pelaksananya juga masih dilaksanakan oleh steering committee dan parameter keberhasilannya yaitu pengukuran kinerja dilakukan pada proses IT yang kritis dan tindak lanjut mencakup proses kritis IT. Berikutnya, yaitu adalah program pengurangan ketergantungan personil. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada personil tertentu dan mempermudah apabila terjadi pergantian personil. Pelaksananya juga masih dilaksanakan oleh steering committee
dengan parameter keberhasilan, yaitu kebutuhan kunci IT dan personel kunci bisa terpenuhi dengan cara lain tanpa keterlibatan personel tersebut. Semisal, ketika personel kunci berhalangan hadir. Dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dalam IT itu dapat dipahami dengan mudah walaupun tanpa kehadiran personel kunci. Jadi tidak ada satu orang memegang tanggung jawab yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, program berikutnya yaitu program pembuatan struktur organisasi IT, di mana tujuannya untuk program ini yaitu membuat struktur organisasi yang optimal, mengurangi ketergantungan pada orang per orang, membuat struktur organisasi yang berorientasi jangka panjang. Pelaksananya juga masih dilakukan oleh steering committee dengan parameter keberhasilan terdapat struktur yang optimal sesuai dengan kondisi perusahaan dan terdapat struktur berikutnya menjadi arah bagi perusahaan. Nah, untuk pelaksana fungsi IT yang telah ditentukan dan struktur yang dibuat seharusnya bisa menjalankan fungsi IT yang ditetapkan dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan IT perusahaan. Ini juga dibahas pada program ini. Berikutnya, yaitu program pembuatan SOD. Nah, tujuan pembuatan SOD ini adalah untuk memaparkan struktur organisasi IT dan menjaga atau mendeteksi error dengan ketidakberesan dalam struktur organisasi IT. Pelaksanaannya sendiri ini dilaksanakan oleh steering committee dan parameter keberhasilannya yaitu ketentuan SOD ditetapkan dan error dan ketidakberesan dalam struktur organisasi IT itu terminimalisasi. Nah, diterapkannya ketika struktur sudah cukup besar sehingga nanti memungkinkan pembagian peran dan menggantikan compensation control yang diterapkan sebelumnya. Berikutnya yaitu program peran dan tanggung jawab fungsi keamanan. Nah, tujuan dari pembuatan program ini yaitu memperjelas peran dan tanggung jawab fungsi keamanan, lalu menangani semua risiko-risiko kritis dalam perusahaan, dan memudahkan koordinasi dalam aktivitas keamanan. Pelaksananya juga masih dilaksanakan oleh steering committee, dan parameter keberhasilannya yaitu peran dan tanggung jawab fungsi keamanan telah jelas, lalu risiko-risiko kritis tercakup oleh peran dan tanggung jawab fungsi keamanan. Kemudian adanya koordinasi dalam aktivitas IT menjadi mudah, sehingga berpengaruh kepada pengelolaan keamanan. Nah, program selanjutnya yaitu program prosedur kepemilikan aset informasi. Nah, tujuan dibuatnya program ini yaitu untuk membuat proses kepemilikan aset informasi dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, pelaksananya sendiri ini dilaksanakan oleh penanggung jawab IT dan untuk parameter keberhasilannya terdapat prosedur kepemilikan aset informasi dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan ke stakeholder. Nah, program berikutnya yaitu program pembuatan SOD. Nah, tujuan pembuatan SOD yaitu mengetahui seluruh aset informasi perusahaan, lalu kemudian untuk merapikan aset informasi, kemudian untuk mengetahui nilai perusahaan, lalu meningkatkan tanggung jawab pemilik dan pengelola informasi. Pelaksananya sendiri ini ada dua bagian. Yang pertama adalah steering committee dan yang kedua adalah penanggung jawab IT dengan melibatkan semua manajer dan dukungan dari direktur. Nah, parameter keberhasilannya yaitu seluruh aset terdata dengan kriteria yang disepakati, lalu ada lokasi dan informasi setiap aset dapat diketahui dengan mudah, dan adanya kebutuhan pengelolaan aset terpenuhi, pemilik dan pengelola informasi itu diharapkan lebih bertanggung jawab. Nah, pada program ini juga perlu dibuat sebuah inventarisasi yang mempermudah penyediaan dan pengelolaan informasi bagi perusahaan. Nah, program berikutnya adalah klasifikasi data. Nah, tujuan pembuatan klasifikasi data itu adalah untuk memetakan data berdasarkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan. Sehingga dapat ditentukan perlakuan yang tepat terhadap data tersebut. Dan tujuan lainnya yaitu untuk memprioritaskan penanganan terhadap data tertentu. Nah, pelaksana dari program ini adalah pemilik data dengan dikoordinasikan oleh penanggung jawab IT. Dan parameter keberhasilannya yaitu terdapat pemetaan data perusahaan berdasarkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Dan semua data-data sensitif dapat teridentifikasi dan pengelolaan data yang efisien dan efektif. Nah, program terakhir yaitu program pemilihan pemilik
aset informasi. Apakah tujuan pembuatan program ini? Yaitu untuk menjaga informasi sensitif, ketersediaan adanya informasi, untuk merapikan informasi, dan mempermudah koordinasi. Pelaksanaannya sendiri, ini dilaksanakan oleh semua manajer perusahaan yang dikoordinasikan oleh penanggung jawab IT dan dukungan dari direktur. Nah, parameter keberhasilannya sendiri yaitu semua informasi kritis ada pemiliknya, dan tidak terjadi kebocoran informasi sensitif, serta informasi yang dibutuhkan perusahaan bisa didapat dengan mudah. Nah, ini juga diperlukan kejelasan pemilik terkait dengan kerahasiaan data dan ketersediaan data informasi yang diinginkan.